Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Umi Aisyah dengan NIM H1071221221035. Di mana pada kesempatan video kali ini saya akan sedikit meresum dari pertemuan ketiga pada mata kuliah sedimentologi dan stratigrafi. Di mana pada pertemuan kemarin telah dibahas tentang laju pelapukan, kemudian pelapukan submarin dan produk-produk dari hasil pelapukan itu sendiri. Baik, langsung saja yang pertama ada weathering rates atau laju pelapukan itu sendiri, di mana ini merupakan proses perubahan secara kimia dan fisika pada mineral dan batuan yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti cuaca, air, dan juga suhu. Jadi, weathering rates itu merupakan secara sederhana merupakan perubahan dari batuan yang terjadi secara kimia dan fisika, proses pelapukannya gitu, yang dipengaruhi oleh cuaca, air, dan suhu yang merupakan faktor-faktor lingkungan. Nah, untuk menentukan weathering rates atau laju pelapukan ini terdapat beberapa teknik di mana diantaranya itu adalah yang pertama estimasi penurunan landscape atau perubahan topografi. Kemudian ada konversi batuan ke tanah di mana pelapukan ini kan mengikis batuan, kemudian partikel-partikelnya terlepas, kemudian batuannya pecah segala macam sehingga menjadi tanah. Kemudian yang ketiga ada volume detritus yang terbawa air. Detritus itu merupakan fragmen-fragmen yang dari batuan yang terkikis kemudian terbawa oleh air, serta perhitungan massa kimia material yang terlarut, di mana pasti ada mineral-mineral atau massa-massa kimia yang terlarut di dalam air kemudian dibawa oleh pelapukan itu sendiri. Baik, selanjutnya menurut Jackson pada tahun 1968, dalam penelitiannya menyebutkan bahwa ukuran partikel itu bisa mempengaruhi stabilitas mineral, di mana mineral dengan suhu yang lebih tinggi bisa menciptakan ikatan yang lemah sehingga cepat untuk mengalami pelapukan dibanding dengan mineral dengan suhu yang rendah, tapi memiliki ikatan kovalen yang lebih kuat seperti mineral kuarsa. Kemudian mineral itu terbagi menjadi dua, yaitu mineral mafic dan mineral felsic, di mana keduanya ini bisa dibedakan secara sederhana melalui warnanya. Di mana mineral mafic ini kaya akan magnesium dan besi sehingga warnanya itu lebih gelap dan berdensitas tinggi. Contoh dari mineral mafic itu ada olivin dan piroksin yang bisa ditemukan dalam batuan basalt dan gabbro. Sedangkan mineral felsic itu kaya akan silikon dan aluminium sehingga warnanya itu lebih cerah atau lebih terang dengan densitas yang lebih rendah. Contoh mineral feldspar dan kuarsa yang bisa ditemukan dalam batu granit dan batu riolit. Kemudian bisa kita lihat bersama pada tabel 1.2 yang dibuat oleh Pak Jackson pada tahun 1968, di mana pada tabel ini menunjukkan bahwa pada tabel yang sebelah kiri itu ukuran dari mineral berupa sand atau pasir dan silt. Kemudian tabel yang sebelah kanan itu merupakan ukuran mineral dengan ukuran clay. Di mana untuk melihat ukuran partikel mineral itu bisa dilihat dari atas ke bawah, di mana semakin ke bawah ukuran partikel dari mineral itu semakin halus dan semakin stabil. Bisa dilihat ini increasing stability, di mana semakin ke bawah dia mineralnya semakin stabil. Jadi mineral olivin itu memiliki kestabilan yang lebih rendah dibanding mineral biotit, kemudian dan mineral-mineral yang ada di bawahnya. Nah, kemudian di sini juga dibedakan mineral mafic dan mineral felsic. Baik. Kemudian selanjutnya ada product of subaerial weathering atau pelapukan yang terjadi di daratan atau di atas permukaan tanah yang dipengaruhi oleh faktor cuaca dan iklim, di mana produk ini terbagi menjadi tiga yang utama. Yang pertama ada residu batuan sumber atau pecahan dari batuan induk menjadi batuan yang lebih kecil. Kemudian ada mineral sekunder dari reaksi kimia seperti hidrolisis dan oksidasi. Dan yang ketiga ada konstituen larut yang dibawa oleh air sehingga mengendap di tempat lain. Dapat ditunjukkan pada tabel 1.3 di mana pelapukan secara fisika itu bisa menciptakan produk yang pertama yaitu residu batuan sumber
dengan tipe produk pelapukan itu particular residues, dengan contoh mineral silika seperti kuarsa dan feldspar dan segala jenis fragmen batuan, di mana hal ini bisa ditemukan pada batuan sandstone, konglomerat, dan mud rock. Kemudian pelapukan secara kimia itu ada hidrolisis, kemudian oksidasi, dan simple solution, di mana untuk tipe produknya itu ada konstituen larut dan mineral sekunder, di mana contohnya itu ada berupa mineral-mineral dengan rumus-rumus kimia seperti silisi asid dengan rumus kimia H4SiO4, kemudian ada kalium, natrium, magnesium, kalsium, dan lain-lain. Di mana untuk produknya, untuk batuannya bisa ditemukan pada batuan limestone, mud rock, kemudian evaporite, dan lain-lain. Selanjutnya ada submarine weathering process and product, di mana submarine weathering ini merupakan proses pelapukan yang terjadi di bawah permukaan laut, baik itu di dasar laut, kemudian lereng benua, serta kawasan-kawasan pantai yang tergenang oleh air laut. Nah, seperti gambar pada slide ini menunjukkan adanya chimney. Chimney itu merupakan struktur yang terbentuk dari pengendapan-pengendapan sulfida dan mineral lainnya, di mana mineral ini terlarut dalam air panas yang berasal dari ventilasi hidrotermal atau faulty tower complex, di mana ada patahan atau retakan di dasar laut yang menyebabkan adanya black smoker gitu, di mana black smoker ini akan keluar membawa mineral-mineral seperti sulfida, kemudian mineral itu mengendap menjadi membentuk chimney. Nah, chimney-chimney ini terbentuk dengan jangka waktu yang cukup lama, tapi bisa menghasilkan tinggi yang cukup signifikan jika dia terus-menerus membangun chimney yang bertumpuk-tumpuk gitu. Nah, kemudian untuk produk selanjutnya ada soils atau tanah, di mana soils ini merupakan produk dari proses pelapukan subareal, di mana lapisan-lapisan tanah di atas batuan dasar ini memiliki karakteristik dan ketebalan yang berbeda-beda dan dipengaruhi oleh litologi, iklim, dan kemiringan permukaan, di mana hal ini menentukan intensitas pelapukan, kemudian mineral yang bertahan, dan waktu tinggal bahan tanah yang belum tererosi dan diangkut oleh media transport, di mana pada kemiringan yang curam, erosi itu bisa menghambat akumulasi tanah, di mana tanah ini bukan hanya sekedar produk dari pelapukan, tapi juga merupakan lingkungan yang kompleks, di mana pada tanah inilah juga banyak proses yang terjadi secara bersamaan untuk membentuk karakteristik tanah yang cukup unik. Mungkin itu sedikit resume dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.